Eiichiro Oda akhirnya ungkap cara awakening atau membangkitkan kekuatan buah iblis dalam chapter terbaru di seri manga One Piece. Hal ini bisa kita lihat berdasarkan informasi yang Vegapunk sampaikan. Dan ternyata untuk membangkitkan kekuatan buah iblis dibutuhkan sebuah ide dan visi serta misi yang sejalan dengan pemilik ide sebelumnya. Awakening sendiri menjadi salah satu hal yang menarik dari buah iblis selain kekuatan dahsyat yang penggunanya terima. Dan dalam ceritanya, kita melihat bagaimana mereka yang membangkitkan buah iblisnya akan berubah menjadi sosok yang jauh lebih mengerikan. Belum ada penjelasan rinci tentang bagaimana seseorang bisa membangkitkan buah iblis. Namun, hal ini mungkin akhirnya terjawab di chapter 1069 kemarin. Sebelumnya, ada beberapa penjelasan yang muncul tentang apa itu konsep awakening dan bagaimana cara melakukannya. Menurut Don Quixote Doflamingo, ketika seorang pengguna buah iblis berhasil membangkitkan kekuatan buah iblisnya, maka mereka akan memengaruhi sekitarnya. Namun, dalam arti yang lain awakening adalah ketika seorang pengguna buah iblis sudah mampu untuk menguasai secara penuh kekuatannya. Di sisi lain mereka juga berhasil membangkitkan seluruh potensi dari buah iblis tersebut secara maksimal. Sedangkan menurut penjelasan dari Kaido, bangkitnya kekuatan buah iblis terjadi ketika pikiran dan tubuhnya mampu untuk mengendalikan atau menguasai kemampuannya. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa awakening adalah sebuah proses alami di mana bisa saja proses ini dipaksakan atau distimulasi. Selain itu, terdapat juga spekulasi yang cukup santer di kalangan fans tentang syarat lainnya untuk bisa bangkitkan buah iblis, yaitu penggunanya harus sudah cukup lama memiliki kekuatan buah iblis tersebut. Contoh nyata dari hal ini adalah Doflamingo yang sudah memiliki buah iblis Ito-Ito no Mi selama 31 tahun. Namun, chapter terbaru One Piece mungkin menjadi petunjuk dari Oda Sensei mengenai bagaimana sebenarnya awakening dari buah iblis tersebut. Eiichiro Oda ungkap bagaimana cara awakening. Dalam chapter 1069 Oda Sensei akhirnya ungkap rahasia terbesar tentang buah iblis di seri One Piece yang sudah membuat fans penasaran selama 25 tahun. Dalam penjelasan Vegapunk, semua yang ada di dunia merupakan hasil dari keinginan terbesar atau hasrat manusia, dan hal ini pun termasuk buah iblis. Buah iblis tercipta karena keinginan terbesar dari manusia untuk bisa melakukan semua hal atau memiliki kekuatan tertentu. Keinginan dan mimpi tersebut yang kemungkinan menjadi kunci utama untuk membangkitkan buah iblis. Berdasarkan hal tersebut, untuk kemudian seorang pengguna buah iblis membangkitkan kekuatan buah iblisnya, mereka perlu menyatu dengan pemilik asli atau pemilik awal dari keinginan yang menjadi dasar buah iblis tersebut. Atau setidaknya mereka memahami mimpi atau keinginan tersebut. Contoh nyata dari hal ini adalah bagaimana Luffy sejak awal masih belum mampu untuk membangkitkan buah iblis Nika miliknya. Namun, hal ini berubah ketika Luffy kemudian berubah menjadi sosok yang membantu membebaskan banyak orang dan negara. Keinginan dan ide dari Luffy tersebut muncul ketika dia menjadi penentu masa depan Wano yang berada di bawah kekuasaan Kaido. Hal ini pun kemungkinan bisa menjadi penjelasan lain mengapa kemudian awakening buah iblis Zoan dianggap berbahaya. Apalagi ketika mereka ingin berubah menjadi binatang tertentu. Karena, jika pikiran mereka tidak sanggup mengendalikannya, maka mereka akan benar-benar kehilangan jati diri mereka sebagai manusia. Dan bisa jadi inilah alasan mengapa para penjaga Impel Down yang membangkitkan buah iblis Zoannya sudah tidak bisa lagi berkomunikasi seperti manusia normal. Jadi kesimpulannya, untuk membangkitkan buah iblis sang pengguna harus memiliki ide atau pikiran yang sejalan dengan pemilik keinginan sebelumnya yang jadi dasar terbentuknya buah iblis yang dia makan. Dengan memahami keinginan tersebut, pikiran mereka pun akan menyatu. Dan ketika hal itu sudah terjadi, maka mereka pun akan mampu membangkitkan kekuatan penuhnya. Berbagai keinginan Awakener di One Piece berbicara mengenai keinginan. Tentunya penasaran apa keinginan dari mereka yang sudah bangkitkan kekuatan buah iblisnya. Pemilik mimpi dari buah iblis Ito-Ito no Mi mungkin ingin berkuasa di sebuah wilayah atau menjadi penguasa. Karena itulah, Doflamingo pun berhasil menguasai Dressrosa dengan buah iblisnya tersebut karena pikiran mereka sejalan. Bagaimana dengan karakter lain yang sudah bangkitkan buah iblisnya? Pemilik buah iblis lainnya pun kemungkinan sudah berhasil sejalan atau setidaknya memahami apa yang jadi keinginan atau hasrat dari pemilik mimpi sebelumnya, seperti sosok Monkey D. Luffy. Mungkin inilah alasan mengapa waktu dianggap sebagai salah satu faktor juga dalam membangkitkan buah iblis.
Selain juga untuk membiasakan diri dengan kekuatan tersebut, waktu dianggap sebagai salah satu faktor penting untuk bangkitkan buah iblis karena penggunanya butuh waktu untuk bisa sejalan dengan pemilik mimpi sebelumnya, atau setidaknya memahami mimpi tersebut. Inilah mungkin alasan besar mengapa tidak banyak orang yang berhasil bangkitkan buah iblis milik mereka. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body